Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nuris Dwi Setiawan. Kali ini kita berada di mata kuliah animasi pemodelan 3D objek 1 bersama dengan kelas KGP 181 ya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak sudah mau bergabung dengan saya, sudah kembali mengikuti saya. Tidak lupa saya selalu berdoa supaya kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, supaya mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan ya, diberikan kemudahan untuk menjalankan aktivitas meskipun dalam keadaan pandemik Covid seperti ini ya, dan semoga kondisi seperti ini segera berlalu dan kita bisa menjalankan perkuliahan seperti sedia kala ya kayak ya. Tidak lupa pula saya selalu bersyukur ya atas apa yang kita dapatkan ya. Saya selalu mengajak Anda untuk bersyukur atas apa yang kita dapatkan saat ini ya. Ternyata meskipun kita di tengah kondisi yang sulit seperti ini masih banyak karunia yang diberikan oleh Allah ya. Masih banyak karunia yang diberikan oleh Allah, masih sangat banyak sehingga kita masih patut atau sangat-sangat layak untuk selalu bersyukur. Oke, saya langsung menuju ke dalam materinya. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang penggunaan lighting ya, penggunaan lighting dalam membuat atau modeling 3 dimensi dalam software 3D Max. Nah, lighting itu sangat penting ya karena untuk modeling itu sendiri jika tidak ada lighting maka ya kalau kita tidak menggunakan lighting maka objek yang kita buat juga tidak akan terlihat oleh mata ya. Nah, di sini lighting yang kita gunakan berarti tetap masih dalam rekayasa ya, bukannya lighting beneran atau cahaya beneran. Jadi di situ kita menggunakan tool yang dengan tool tersebut bisa membuat kondisi sedemikian rupa mendekati aslinya ya. Selayaknya di dunia nyata, kita itu bisa membuat atau dalam membuat modeling kita bisa menggunakan lebih dari satu ya lighting tersebut. Nah, lighting itu kalau di dalam 3D Max terletak di sini. Ini ada tools yang namanya light. Nanti Anda bisa gunakan, kemudian pilih yang standar ya. Nah, di dalam lighting tersebut itu ada terutama yang untuk standar ini ada kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mode lighting yang bisa Anda gunakan. Jadi setiap lighting ini nanti pastinya dia mempunyai fungsi dan karakter masing-masing ya. Seperti apa karakter dan fungsi masing-masingnya itu kita pelajari bersama-sama ya. Nah, ini saya akan menggunakan salah satu desain 3 dimensi yang kemarin sudah pernah kita buat bareng-bareng, yaitu saya akan menggunakan ini ada meja makan. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini saya akan coba untuk perkecil dulu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kemudian ketika kita ingin menggunakan, tinggal kita pakai saja di sini. Saya pertama akan mencontohkan yang namanya target spot ya. Namun sebelumnya akan sangat saya sarankan
Jika kita menggunakan lighting, pastikan di sini kita punya dasar atau lantainya. Ya, nanti ini hubungannya dengan bayangan ya, karena di situ nanti kan akan ada atau akan muncul bayangan ya. Bayangan itu akan terlihat ketika kita menggunakan ada alasnya gitu ya. Jadi akan muncul tuh nanti bayangannya. Kalau nggak ada alasnya kan kita nggak tahu, bayangannya tidak akan terlihat. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian saya akan contohkan dulu ketika kita merender tanpa menggunakan lighting. Nah, ketika kita merender tanpa menggunakan lighting, maka yang terjadi seperti ini. Ini sebenarnya bukan ada cahaya, tapi ini terbentuk karena adanya plan. Jadi ini tuh upaya dari 3D Max untuk menampilkan plan yang ada di bawah ini. Ya, sehingga seolah-olah di situ ada cahayanya. Padahal ini sebenarnya upaya dari 3D Max untuk bisa memunculkan plan yang ada di bawah ini. Nah, karena di atasnya plan ada objek, maka di atas ini pasti dia akan terlihat ya. Nah, coba kalau ini saya hilangkan plannya ya, seperti ini. Terus kalau kita render, nah pasti hasilnya akan beda karena di sekitar area dia akan gelap karena nggak ada objek. Nah, itu yang mungkin selama ini Anda lakukan ya, karena kita belum masuk ke dalam atau belum menambahkan lighting. Nah, jadi kalau kita menggunakan plan ya, kalau kita render ya seolah-olah di sini ada cahayanya. Padahal ini kita belum menggunakan lighting. Nah, berikutnya ketika kita sudah menggunakan lighting, meskipun nanti di bawah sini ada plan, kalau kita gunakan ini, saya menggunakan yang namanya target spot ya. Nah, target spot itu karakternya dia seperti center ya. Kemudian jika sudah kita di sini ada, ini adalah targetnya. Jadi ketika sudah nemu target atau dia kita geser-geser kemanapun, dia akan menyesuaikan dengan targetnya. Ini targetnya. Kalau di sini targetnya juga kita bisa pindah. Misal di sini targetnya adalah meja, maka kita bisa menggantinya seperti ini. Ya, tergantung Anda menseleksinya sebelah mana. Kalau diseleksi ujungnya ini, ya. Nah, kita geser. Terus kalau di seleksi sebelah sini kita bisa mengarahkannya seperti ini. Nah, karakter dari target spot ini dia seperti center ya. Seperti visualnya di sini Anda bisa lihat dia seperti center. Kemudian kalau kita render nanti hasilnya akan seperti ini. Dia akan membulat seperti center. Nah, ini nanti kita bisa menggunakan perpaduannya lebih dari satu lighting ya dalam satu gambar atau sketsa. Nah, di sini kita bisa mengatur dari properties dari lighting target spot ini dengan cara kita masuk ke modify. Kemudian di sini kita bisa mengatur yang pertama ada ada spotlight parameter ya. Nah, spotlight parameter ini ini ada intensity color ya. Yang kita buka yang ini dulu. Ada intensitas, color, dan attenuation. Nah, untuk intensitas kita bisa mengatur dari sini nih. Kita bisa lihat ketika ini nilainya saya kecilkan, maka cahayanya itu dia meredup. Anda bisa lihat di perspektif ya. Nah, kalau ini saya naikkan nilai dari multiplier-nya, maka dia juga akan meningkat intensitas dari cahayanya. Ya, kita bisa lihat ketika ini kita render. Nah, ini menggunakan nilai 1,7, hasilnya seperti ini ya. Dia sangat silau terang gitu ya. Coba kita tingkatkan lagi.
Nah, dia semakin terang. Nah, ini untuk intensitasnya. Jadi kita bisa mengurangkan atau bisa mengurangi, bisa menambahi sesuai dari kebutuhan kita. Ya, secara default sih dia pakainya 1,1 ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, berikutnya di sini kita juga ada kalau kita mau mengganti warna dari cahayanya. Secara default ini kan cahayanya diatur dengan warna putih, tapi kalau kita mau ganti misal warna kuning ya kita bisa ganti dari sini nih. Maka cahaya yang akan dihasilkan dia akan berupa cahaya kuning ya, kuningan. Nah, kita bisa ganti dari sini tadi. Nah, kemudian selain intensitas dan color, kita juga bisa mengatur. Nah, jadi intensitas ini tadi di atasnya itu ada light type kan spot. Kemudian di sini ada pengaturan shadow. Pengaturan shadow ini Anda bisa mengaktifkan dan menonaktifkan ya, karena terkadang ketika kita menggunakan lighting, tidak semua lighting harus bisa memunculkan bayangan ya. Jadi ada kalanya kita bisa nonaktifkan atau kita bisa aktifkan. Nah, kalau kita pengen mengaktifkan berarti tinggal kita aktifkan dari sini, kita cek list seperti ini. Kemudian kita bisa mengaturnya dari sini. Ada yang namanya shadow parameter. Shadow parameter yang pertama untuk mengatur warna bayangan. Ya, secara normal sih bayangan warnanya hitam ya. Tapi kalau Anda mau warna lain hijau misalkan ya bisa Anda cari di sini. Kemudian di sini ada density. Density itu kepekaan dari cahaya itu tadi ya. Mana nih? Ya, density, sorry. Saya ulangi saja ya. Saya ulangi dark spot. Nah, saya ulangi ya. Jadi pengaturannya tadi Anda bisa menaktifkan atau menonaktifkan bayangannya. Nah, kalau kita aktifkan bayangannya, di sini dia nggak kelihatan secara langsung ya. Akan muncul ketika di render. Nah, ini kita bisa mengatur dari warna bayangannya, color, dan ini density itu adalah nilai dari kepekaan bayangan. Nah, coba saya render ya hasilnya. Nah, di sini dia akan muncul bayangannya. Nah, ini nilainya tergantung dari kepekaan bayangan, itu tergantung dari density-nya. Semakin tinggi nilainya, maka bayangan itu semakin pekat atau warnanya menjadi lebih hitam. Ini kita coba lagi. Nah, ini semakin hitam. Nah, memang kadang kan ada beberapa cahaya ya atau ada beberapa efek yang mungkin pengen Anda tampilkan di situ. Nah, itu salah satunya bisa mengatur dari kepekaan bayangan di sini. Dari density-nya. Nah, misalkan seperti ini. Kalau nilainya kita kurangi ya, itu nanti akan hasilnya semakin tipis ya. Nah, seperti ini. Nah, itu untuk satu bayangan yang namanya target spot. Kemudian kita juga bisa menambahkan bayangan lagi ya.
Ini saya akan contohkan misalkan free spot. Nah, free spot dan target spot itu bentuknya hampir sama ya. Cuman bedanya dia nggak ada titik tengahnya. Kalau kita mau mengarahkan, berarti kita tinggal tarik seperti ini. Nah, nah, ini kita tinggal tarahkan ke atas. Nah, seperti ini. Coba kita render hasilnya seperti apa. Nah, ini kita ada dua. Yang satu tadi free spot ya. Kalau free spot, kalau mengarah-ngarahkan arahnya berarti kita bisa pakai ini, select and rotate. Nah, kalau mau geser, kalau target kan tadi mudah ya, tinggal kita atur di sininya, kita seleksi. Kalau free spot seperti ini. Nah, di sini dia juga punya pengaturan tersendiri. Ini yang namanya free spot. Ini juga ada, setiap cahaya itu mempunyai pengaturan bayangan yang hampir sama tadi ya. Nah, ini saya contohkan bagaimana kondisinya jika kita mengaktifkan kedua bayangan. Ini kan shadownya on ya, yang satu on juga, ada dua berarti. Coba kalau hasilnya seperti ini. Nah, dia nanti akan ada dua bayangan yang muncul. Ini saya kurangi dulu intensitasnya. Ini untuk yang free spot ya, biar tidak terlalu cetar. Kemudian shadow parameter. Ya, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, di sini ada dua bayangan yang muncul. Nah, inilah yang saya maksud. Terkadang kita kalau mau menambahkan cahaya itu tidak selalu bayangannya kita aktifkan, karena nanti secara estetika dia kurang bagus. Ada bayangan yang numpuk seperti ini ya. Nah, ini salah satu contohnya mengapa tidak semua bayangan harus menggunakan tidak semua lighting harus menggunakan bayangan. Itu tadi free spot ya. Berikutnya ada target direct. Nah, kalau target direct ini beda lagi ya. Target direct itu nah, dia kurang lebih seperti ini. Terus satu lagi pesan saya ya, tidak semua tampilan yang ada di perspektif ini sesuai dengan gambar ketika kita render ya. Jadinya akan seperti ini. Nah, untuk target direct itu dia hampir sama ya, hasilnya bayangannya lingkaran. Cuman nanti hasilnya ada seperti ini. Ya. Aduh. Mohon maaf ya, ini ada sedikit kendala ya. Di 3D Max saya ada kendala. Jadi sempat ya, mohon maaf, saya ulangi sekali.
Ya, mohon maaf ya nah ini ternyata 3D Max saya tadi ada kendala, jadi harus mati sebentar. Nah, kembali lagi seperti ini, saya akan contohkan untuk lighting berikutnya. Lighting berikutnya kita kalau tadi target ya, kemudian ada omni. Kalau omni itu dia sifatnya titik-titik seperti ini ya. Nah, omni itu sifatnya seperti ini. Ini yang biasanya digunakan untuk lighting misalkan lampu-lampu tamannya. Jadi karena kita nanti bisa menduplikat ini. Misal kita pengen area di bawah meja ini terang gitu ya. Berarti kita bisa taruh di bawahnya sini. Ya, taruh di bawah sini. Nah, bawah meja gitu kan. Saya pengen area bawah meja itu ada cahayanya kan gitu. Nah, itu nanti kita bisa duplikat. Nah, misalkan seperti ini, area bawah meja ini saya duplikat menjadi 4. Nah, kalau terlalu terang, nanti kita bisa atur di setiap omninya ini, kita atur intensitasnya. Nah, ini multipliernya ini kita turunkan. Nah, ini omni biasanya untuk itu ya, selain untuk dia secara keseluruhan ya. Nah, ini kan ada 4 nih, kita bisa atur. Nah, warnanya kita turunkan, intensitasnya, lampunya ya, dan seterusnya ini. Nah, misalkan kan seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi yang bawah terang gitu ya. Terus kita bisa tambahkan satu lagi omni, taruh di sini. Nah, untuk cahaya secara keseluruhan seperti lampu neon gitu ya atau lampu bolok. Jadi sini semakin dia naik itu semakin areanya meluas ya. Kalau omni itu sifatnya seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Itu dari omni. Dia juga punya pengaturan untuk cahayanya, untuk bayangannya ya, mau pakai bayangan atau tidak. Jadi kalau kita render ini nanti dia akan ada bayangan di bawahnya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk cahaya yang lain ini kurang lebih sama ya. Di sini ada area omni ya, kurang lebihnya sama, dia sifatnya seperti itu. Nah, dia lebih, kalau area omni itu dia sifatnya lebih luas ya. Ini biasanya digunakan untuk desain modeling untuk outdoor ya. Tapi kita juga bisa men-setting ya area omni ini, intensitas cahayanya kita bisa turunkan juga. Ya, kalau misalkan terlalu tinggi, kita bisa atur dari sini. Nah, ya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk lighting yang lain nanti bisa Anda eksperimen ya, dikombinasikan dengan modeling-modeling yang kemarin sudah kita buat. Oke, nah berikutnya itu kan minggu depan kita minggu tenang ya, maka saya akan membuat, karena 2 pertemuan lagi kita kan UTS ya, maka
Saya akan membuat soal UTS. Jadi soal UTS-nya seperti ini. Yang pertama, membuat desain ruangan. Jadi Anda bikin sebuah setting ya. Setting sebuah ruangan, di situ nanti ada, jadi ruangan tersebut nanti ada jadi dalam ruangan tersebut ada minimal 5 buah modeling ya. Contohnya ada kursi, misalkan meja, TV, sofa, dan lain-lain. Berikutnya di situ menggunakan lighting ya. Terus ini jadi saya bacakan ulang ya. Yang pertama, membuat sebuah desain ruangan. Di dalamnya nanti ada 5 buah modeling ya, contohnya kursi, sofa, meja, dan lain-lain. Kemudian nanti digunakan lighting ya, berbagai macam lighting untuk perpaduannya. Yang keempat, dalam modeling 3 dimensi itu nanti gunakan material. Contohnya kalau mau buat meja itu tadi ada material untuk kayu ya. Kemudian yang berikutnya ini gunakan teknik latte dalam membuat salah satu modeling. Ya, itu latte kemarin kita sudah bahas ya dalam membuat globe ya. Anda juga bisa memasukkan beberapa desain modeling yang kemarin sudah kita buat bersama-sama. Oke, kurang lebih seperti itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Untuk tugasnya berarti dikumpulkan pada saat UTS ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.